Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali di Backsound Channel, dan hari ini kita bakal cari tahu gimana caranya bertanam melalui media hidroponik. Nanti bakal aku cari tahu gimana caranya dari awal sampai nanti berhasil sampai panen gitu ya. Dan jangan lupa sebelum kita lanjut videonya, baik, kita bakal tanya-tanya seputar bertanam dengan sistem hidroponik barengan kakak sepupu saya dan Mas Adi yang udah berapa bulan? Ya, sekitar 7 bulanan. Udah 7 bulan ya. Waduh, udah banyak sekali hasilnya bang ya, lumayan ya. Lumayan. Lumayan. Tapi sebelumnya hidroponik ini kan emang mungkin beberapa tahun ini emang lagi tren ya, lagi hits banget. Soalnya apalagi mereka yang nggak punya tanah yang luas, pengen bertanam, pengen nanam sayuran, buah juga ada nggak sih? Bisa ya. Bisa. Oke. Tapi banyak kan sayuran ya, yang Iya. mudah. Oke. Tapi kalau pengen bertanam hidroponik, yang dibutuhkan itu apa saja? Bisa dikasih tahu? Yang dibutuhkan ya media tanam. Biasanya bisa pakai rock wool. Ini namanya rock wool. Rock wool ini berapa ini kalau segini? Di pasaran satu slabnya sekitar 60-an. Satu slab itu berapa? Ukuran 1 meter panjangnya. Oke. Lebarnya? Lebar 15. Itu biasanya bisa jadi berapa? Satu slab itu? Oh, satu slab ya bisa jadi banyak. Banyak banget ya. Soalnya kan dipotong kecil-kecil. Nah, Ini. Ya, oh, segini saja. segini doang ya. Ini ukurannya berapa? Ada ukuran pastinya nggak sih? Terserah. Untuk standar 2,5 cm. 2,5 cm. Dua setengah kali? 2,5 persegi. Oh, persegi ya. Oke. Untuk menghemat bisa divisi tidak dan apa-apa. Oke. Ini medianya, rock wool namanya. Terus selain itu bibit ya, yang pasti bibit. Yang kalau nggak ada bibit nggak ada yang tanam nanti. Ini bibitnya macam-macam, ada macam-macam sayuran banyak sekali ya pastinya ya. Ada sawi, ada selada. Ini satu gini berapa? macam-macam. Ada yang 3.000, 5.000. Yang paling mahal apa? Tergantung jenis sih. Oh gitu. Kalau sawi pagoda lumayan mas. Yang saat ini lagi dicari banget sama orang. Yang lagi booming sekarang selada. Selada ya. Ini selada ya teman-teman ya. Mungkin kalau nggak ada yang begitu paham nama-nama sayuran bisa di search di Google aja selada. Ini yang paling banyak dicari sekarang. Ya. Kenapa? Kebutuhan di kebab. Oh, kebutuhannya Ya. banyak yang butuhin, tapi yang nanam sedikit kurang gitu ya. Ya. Meskipun mereka partai besar juga masih kewalahan. Masih kewalahan. Oh. Soalnya faktor cuaca juga kan pengaruh. Oh, atau musim hujan jadi agak-agak Ya, agak susah sulit. ya. Oh, oke. Oke, tadi rock wool, bibit. Terus kalau kita saat ini nanya media tanam, kita pakai ini ya, kayak yang di belakang kita ini. Ini pakai apa ini? Styrofoam ya? Iya, box styrofoam. Box styrofoam. Nah, selain itu tadi ada box styrofoam ini. Kalau ini Untuk nampung air bawahnya. oh, untuk kamu air. Oke. Ini berapa kalau beli? Kalau beli ya sekarang barang lumayan susah ya, sekitar 15 ribuan. 15.000. Satu ya. Oke. Ya, satu lain 15.000. Kalau mungkin pas gampang, pas murah, Sekitar 7.000 bisa dapat. 7.000 bisa dapat. Oke. Selain itu, apa lagi? Itu Ini obat. nutrisi. Nutrisi. Abimik. Apa namanya? Abimik. Abimik. Ya. Oh, ada dua macam. Ya. Pasti satu pasang gini. Ya, satu pasang, Oh. satu A, satu B. Oh, satu A satu B. Gunanya untuk apa? Ya untuk nutrisi tanaman. Untuk tanaman. Oke. Cara ngasihnya? Cara ngasihnya cukup dicampur sama air, lalu dicek pakai TDS. Apa itu TDS tuh? Untuk cek ppm ppm apa? Agak 4 mudeng. per milion mililiter. Ya, itu gunanya cek untuk kandungan nutrisi dalam air. Oh, gitu. Jadi dalam satu kandungan air, maksudnya kandungan air itu dalam satu box gini ya? Ya, Berapa? untuk sawi Ya. kisaran 800 sampai 1000 ppm. Oh, berarti setiap tanaman beda-beda. Beda-beda. Oh,
selada juga beda. Beda. Kalau Itu selada bisa sampai 1.200, tergantung apa nih? gantung jenis. Oh, bukan mungkin tergantung dari dia tumbuhnya daunnya banyak itu enggak? Nah, Oh, jadi beda-beda ya. ya. Oh, iya. Ini alatnya kalau ini berapa ini harganya? Alatnya kalau di online shop sekarang mungkin 20 ribuan. Oke, 20 ribuan. Kalau ini Untuk AB mic itu bermacam-macam. Kan ada yang sudah cair, ada yang masih berupa butiran. oh ada butiran juga. Ada. Oh, Harganya bermacam-macam. Kalau Ya. sudah cair per 50 ml itu sekitar 20 ribuan. 20 ribuan. Oke. Ini yang dibutuhin. Selain itu ada ini kayak ini apa ini? Nah, ini ya. Ya, Ini teman-teman, ini apa ini? ini buat sendiri, ini namanya netpot. Dan ini kain flanel. Gunanya untuk Nyerap membantu air ya. nah, nyerap air. Oke. Ini buat sendiri berarti belinya Ya, belinya di toko plastik, Pak. banyak ya. Ya. Ini juga ada ya di Ini toko-toko ada, kain. ya. Oh gitu. Tapi ada dalamnya ini apa? Ini pakai kokopit. Papaya kopi. Tapi kalau nggak pakai, oh pengganti rock Ya, wool ini. pengganti rock Oh, wool. oke. Kalau ada medianya ada rock wool, ada Ada kokopit. kokopit. Tinggal dipilih yang mana gitu ya. Kalau kokopit berapa? Kalau kokopit 20.000 dapat satu karung sak beras. Oh, Sekitar 25 kilonan. oh. Bisa jadi banyak. Kalau Lebih murah. Lebih murah ini berarti Iya, dibanding ini. iya. Oh, efektivitasnya lebih baik mana atau sama saja? Ya menurut saya sih sama saja. Oh, sama aja. Cuma medianya beda Iya. aja. Oke. Cuma kalau pakai ini kan dia batangnya lebih kuat. Oh iya bener ya, soalnya bisa padat ya. Iya. Nah kalau ini kadang kalau udah agak lama bisa lentur, bisa dia kurang Bisa kuat busuk. gitu ya. ini apa ini? Nah, Ini kan kalau itu- pakai rock wool, itu taruh sini. yang netpot beli di online. Pak. Oke, jadi ada Sama. Oke, netpot. Ini medianya bisa rock wool, bisa kokopit. Ini nutrisinya, terus Benih. bibit, ya benih, sama ini tadi DS TDS ini 20 ribuan ya, sama ini box styrofoam. styrofoam. Ini aja ada plastik ini apa ini? Buatan sendiri ya? Ya itu buatan sendiri tutupnya dari triplek. Oh dari triplek. Ya. Oke. Kalau kan juga harus buat apa ini ya? Penutup ini ya untuk. Ya sebenarnya sih tidak harus sih. Oh enggak harus. Tapi kan cuma jaga-jaga kalau hujan deras kan sayurannya pada patah. Oh mungkin kalau Ya. gini, kalau misalnya sempat kalau mungkin waktu malam atau apa ditaruh di rumah bisa nanti Ya. waktu siang ada matahari tahu Ya. buat. Tapi lebih Tapi kan capek. repot, ya. Kalau banyak capek. Ya. Kalau ini lebih gampang ya, soalnya juga nanti Ya. materi tetap bisa kena ya. Bisa Bisa masuk. masuk. Nah kalau kita akumulasi berapa sekali kalau kita mau tanam hidroponik dengan sistem box ini Sistem box. berapa? Ya kalau satu box sih sekitaran Satu box aja nih ya. ya satu box itu sudah lengkap, tinggal pakai itu sekitaran 75 sampai 85. Oh, 75 sampai 85 itu udah satu box. Tinggal kalau mau memang ini kan bisa sebenarnya bisa untuk bisnis sampingan bisa ya. Bisa. Sampingan atau mungkin kalau pengen dikonsumsi sendiri juga bisa. Jadi kalau mau mungkin nyoba dulu mungkin sedikit aja gak apa ya. Ya. Kalau mungkin belum berani Ya, banget. kalau coba-coba ya satu box aja. Satu box aja itu antara 75 sampai 80 ribuan ya untuk sistem box. Di luar juga ada sistem namanya apa yang di luar itu? Yang di luar itu pakai media balon itu saya buat DFT. Oh, itu aja sistemnya sendiri juga beda ya. Sistemnya juga banyak. Ada rakit apung, DFT, NFT. Kalau kita ngomongin soal ini caranya kan, iya deh caranya deh kalau kita Ya. kalau caranya cara tanamannya aja gimana kalau pakai rock wool ini? Ya berarti ini bisa dipilih ya teman-teman. Tapi kita yang sesi pertama ini kita bakal ngomongin yang untuk box ya, bukan yang sistem yang pakai talon ya. Jadi itu lebih murah tapi Hemat. lebih hemat. Nah, untuk pemula lah ya. Ya, untuk Nah, pemula. pemula itu disarankan untuk itu. Jadi nggak takut kalau mungkin nanti kan kadang pemula kan bosenan ya. Ya. Nah, itu masalahnya itu bosenan. Oke, ini kita mau coba untuk menanam ini rock wool.
ini bibitnya, bibit sawi pagoda ya. Oke, caranya cukup kan, mak dilubangi sedikit, dirobol. Udah, coba aja. Air. Oh iya, umpamanya aja lah. Umpamanya aja lah. Jadi celupin air, Ya, terus dimasukin ke sini. Dimasukkan. Oke, terus satu terserah. Cukup satu aja. Oh, cukup satu aja. Kalau sawi-sawian cukup satu. Kalau bayam, Kangkung. kangkung, pokoknya yang daunnya nggak terlalu lebar, Oh, itu oke. bisa banyak. Oke. Kalau untuk sawi-sawian cukup satu per rogbol. Oke. Sudah cukup, Nah, tidak usah terlalu dalam. terus Terus dikasih air. kasih air contoh. Umpamanya ini deh. Umpamanya ini air ya. Kita umpamanya aja. Ini umpamanya air, terus Nah, dicelupin gitu. siram. Pakai air biasa aja. Air biasa. Air biasa. Oh. Jangan sampai robbolnya tenggelam. Cukup setengah. Gitu. Berarti cukup setengah saja. Banyak air ini cukup segini saja gitu ya. Oke. Tapi nggak pakai ini ya? Belum pakai ini ya? Belum. Oh. Butuh waktu berapa lama? Kalau sinar matahari bagus, itu biasanya 10 hari sudah muncul daun 3. Itu sudah siap tanam atau pindah di blok. Oh gitu. Ya. Oke. Setelah itu dipindah, kalau udah dipindah ke kayak gini-gini, ya kan? Ya, Ini ya. Berarti di dalamnya di sini dikasih air ya sama nutrisi. sama nutrisi. Takarannya ada apa? Kalau punya alat TDS bisa gampang, cukup pakai TDS saja. Oke. Takaran ya kalau baru Punya, tanam eh. itu sekitar 700 ppm. Kalau tidak ada alat, Hmm. per 1 liter air Hmm. nutrisi 5 ml. 6 liter. Ya. Dua-duanya 5 Ya. 5 gitu ya. Ya. Oke. A 5 liter, B 5 liter. Butuh waktu berapa lama nih sampai ini bisa panen? Untuk sawi sekitar mulai semai, mulai dari pembibitan itu sekitar 40 hari. 40 hari. Oke. Itu bisa panen ya. Ya, bisa panen. Cuaca berpengaruh dong. Ya, cuaca berpengaruh. Kalau kayak gini musim hujan kayak gini Kalau susah musim hujan itu kebanyakan kalau kita buat bibit itu kutilang, kurus tinggi langsing. nih. Ini contohnya ini. Nah, Kayak gini ya. jadinya kurus-kurus. Harusnya ini sawi itu banyak dan lebat, tapi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu panjang. Harusnya kayak gitu. Itu Harusnya. yang harusnya ya benar ya. Ya. Tapi karena cuaca yang kurang bagus, jadinya Jadi mereka cuma batang-batang saja. batang tinggi, daunnya kurang banyak, lebar. kurang lebar gitu. Oke. Jadi kalau musim kayak gini kurang cocok nih. Kurang cocok. Jadi yang tapi nggak masalah ya kalau pengen nyoba, Enggak masalah. udah bisa dicoba. Ini kalau airnya diganti berapa hari sekali? Oh, airnya enggak perlu ganti. Oh, nggak perlu diganti. Ya. Nanti habis oh ya. Tapi Asal- ngisi terus. Ya, asal jangan sampai kehabisan aja. Biasanya berapa? Ya cukup dicek 1 minggu sekali lah. Terus sekali cek. Cek ppm sama air masih nyampe atau tidak. Tapi nanti Asal air masih nyentuh kain ini, nggak usah ditambah nggak apa-apa. oke. Cuma tambah nutrisi aja, ppm-nya dinaikkan. Gitu. Jadi tapi nanti takarannya menyesuaikan itu ya ppm ini ya. Ya, kalau ada Kalau ada, alat, kalau nggak ada, kalau nggak ada sama. ya sama Kasih. per 1 liter air. Ini 5 mili, ini 5 mili. Oke, tuh ya. Tuh ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal bisnis sayuran hidroponik ini kayak gimana sih di pasaran? Pasarannya, kalau kita ya kan di kampung sih. Kalau ya kita ngomongin Ya. umum lah, kalau umum. Umum, kebanyakan orang sudah pada tahu. Harganya pun berbeda sama sayuran konvensional biasa. Harganya cukup beda. Kalau Karena kualitas kita lebih baik di hidroponik. ya biasanya apa yang menjadi nilai plus dari kita berdalam hidroponik sama yang di tanah biasa itu? Itu kita tanpa pestisida. Tanpa pestisida. Ya, Oh, itu ya. kalau konvensional kan pestisidanya banyak. Banyak. Oke. Jadi ada anggapan memang
hidroponik lebih sayuran sehat lah gitu. Ya, lebih Image-nya higienis. kayak gini, kayak gitu ya. Kalau kan jualnya kemana biasanya? Ya, biasanya ke pasar. Kalau pasar kan harusnya menyesuaikan harga pasar atau tidak? Tetap mereka bisa bersaing kan, sayuran ini sama tetap sayur. bisa. Oh, Karena beda ya? Kebanyakan orang sudah tahu Oh. mana sayur hidroponik dan mana sayur Yang konvensional. biasa. Oh. Kalau kita hidroponik, dagangnya itu biasanya akar diikutkan. Oh, jadi Ya. bukti lah ya. Jadi mereka lebih percaya kalau ini ada hidroponik. Ya. Oke. Untuk segi rasa juga lebih ada krenyes-krenyesnya. Pertama kali dulu waktu buat berapa sih? Berapa box sih? Nah, pertama kali cuma 2 box. 2 box. Ya. Itu udah merasakan cuma Ya. cuma baru nyoba aja. Kalau 2 box itu sih baru nyoba-nyoba. Nah, untuk konsumsi sendiri bagi ke saudara-saudara. Sampai digunakan untuk bisnis sampingan. Bertahap sih. Udah 7 bulan itu tadi ya. Ya, bertahap sedikit-sedikit tambah 1-2 box, lama-lama kan jadi banyak. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal kan bisnis kan tetap kita ngomongin untung rugi ya kan. Ya. Nah itu bisa cepat balik modal dan untung nggak sih sebenarnya? Sebenarnya untuk balik modal itu ya cukup mudah. Kita tinggal menghitung lubang saja. Oh gitu. Ya. Kalau satu box ini berapa lubang? Satu box ini 20 lubang. Kalau kita ecer per net pot atau satu pohonnya itu 2000. Jadi dikali 20, 40, berarti 40 kali 2. 80. Oh kayak gitu ya. Dan itu setiap berapa bulan? Berapa bulan sekali? 1 bulan. 1 bulan sekali pasti Ya. bisa ya. Oh, oke. Bulan panas. Oh jadi ya lumayan cepat lah ya kalau Lumayan. memang semakin banyak box ya semakin banyak untungnya, Ya. semakin cepat balik modalnya gitu ya. Oke. Jadi itu ya teman-teman, kalau pengen nyoba bertanam hidroponik pakai sistem box ini gampang sekali. Ini bisa didapat di mana sih sebenarnya barang-barang ini? Ya di online sudah banyak, Oh, banyak ya. banyak. Jadi Mau yang satu paket juga ada. oh, ada. Ya. Oh, oke. Memang jadi bisnis lah ya. Ya. Jadi itu tadi ya teman-teman ya. Sekitar 75 sampai 80 ya, itu satu boxnya kalau pakai box ya kan. Nanti untung ruginya ya untungnya nanti menyesuaikan banyak dan tidaknya boxnya tadi. Ya. Tapi kalau pengen nyoba sarannya untuk pemula Untuk pemula ya cuma pakai box aja. pakai box aja. Itu lebih murah dan Ya. siapa tahu nanti di tengah jalan bosan. Nggak rugi-rugi amat. Oke. Setelah box nanti kita bakal cari tahu, soalnya ada satu sistem lagi ya. Ya. Di luar ada sistem paralon. Ini pasti lebih canggih lah ya, pakai mesin kok ya. Ya. Pakai mesin pasti harganya juga lebih banyak, tapi untungnya juga pasti lebih banyak lagi. Banyak. Iya kan? Karena kalau pakai sistem yang pralon itu masa panennya bisa lebih cepat. Karena sirkulasi udara kan lancar. Gitu. Jadi tumbuhan bisa cepat besar. Oh iya. Soalnya airnya jalan terus ya, Ya. mengalir terus ya itu tadi ya. Oke. Oke teman-teman, itu aja yang untuk sistem boxnya. Nanti kita cari tahu untuk yang sistem peralon kayak gimana ya. Thank you banget, tetap stay tune di Backsound Channel. Bye bye.